pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Luar biasa, semoga semangat kali ini dalam Ibu memberikan materi tetap semangat ya sampai hari pelajaran. Ya, Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? hadir semua Bu. Luar biasa, kalian benar-benar semangat ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Acungkan tangan. Saya Bu. Farsa, baik, jelaskan. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Betul sekali, tepat jawabannya. Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi, sudah mengerti apa itu teks negosiasi? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini diawali dengan salam dan sapa. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat pagi juga, selamat siang. Terus kemudian ada permintaan. Nah, permintaan di sini memenuhi permintaan dari pembeli berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Yang ketiga ada pemenuhan. Nah, pemenuhan di sini pedagang memenuhi permintaan dari pembeli berupa barang atau jasa. Terus ada penawaran. Penawaran di sini diisi dengan menawarkan harga barang yang semulanya harganya 80.000 misal. Kemudian pasar menawarnya dengan harga 50.000. Yang kelima ada persetujuan. Persetujuan di sini dari barang atau harga yang sudah ditentukan, akhirnya disetujui dengan harga yang telah disepakati. Kemudian ada pembelian. Dari harga barang yang sudah ditawar dengan harga yang sudah disetujui oleh pembeli dan pedagang, akhirnya dibeli oleh pembeli dan diakhiri dengan penutupan. Penutupan di sini sama, diakhiri dengan salam, sapaan. Terima kasih. Contoh. Terima kasih. Selamat datang kembali. Sudah mengerti? Sudah. Kemudian yang terakhir Ibu menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa harus santun dan sopan. Dalam bernegosiasi tentunya kita berbicara menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian ungkapan persuasif yang berisi ajakan. Pasangan tuturan. Dalam bernegosiasi kita pastinya mempunyai lawan tutur, ya kan? Antara pedagang dengan pembeli. Bersifat memerintah. Pembeli menginginkan barang atau jasa yang diinginkan, kemudian pedagang memenuhi permintaan dari pembeli. Kemudian tidak merugikan kedua belah pihak. Tentunya dalam bernegosiasi itu kita tidak boleh merugikan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Mungkin dari mulai tawar menawar, kita harus menyetujui, harus memiliki kesepakatan bersama. Yang terakhir didasari argumen yang kuat dalam bernegosiasi. Sudah paham mengenai kaidah kebahasaan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Tidak, tidak. Baik, kalau begitu Ibu akan memberi contoh teks, contoh dialog negosiasi antara jual dan pembeli. Ibu akan bacakan, kemudian Ibu akan tentukan strukturnya supaya kalian lebih paham. Di sini Ibu sudah ada contoh negosiasi jual beli. Kan perhatikan ya anak-anak. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Apakah ada sepatu warna hitam untuk perempuan yang terdapat pita bagian depannya, Mbak? Ya, ada Pak. Ukuran sepatunya nomor berapa? Ukuran 37, Mbak. Sebentar, saya ambilkan dulu sepatunya ya, Pak. Ya, Mbak. Nah, ini Pak sepatu hitam yang terdapat pitanya. Ini sangat kuat dan bagus. Banyak juga yang mencari sepatu ini, Pak. Harga sepatu ini berapa, Mbak? 200.000, Pak. Wah, mahal sekali. 150.000 saja ya, Mbak. Belum boleh, Pak. 175.000 ini sudah pas. Di tempat lain lebih mahal, Pak. Kalau boleh 165.000 ya, Mbak. Belum boleh, Pak. Naik sedikit lagi saja, Pak. 170.000 ya, Pak. Ya sudah, Pak. Boleh. Sebentar saya bungkus sepatunya dulu, Pak. Ada yang mau dibeli lagi? Tidak, Mbak. Itu saja. Ini uangnya. Penjual memasukkan sepatu tersebut ke dalam plastik, kemudian pembeli memberikan uang yang pas. Ini Pak barangnya, terima kasih Pak. Ya Mbak, sama-sama. Nah, di sini Ibu akan menentukan strukturnya, yaitu yang pertama ada orientasi. Di sini orientasinya ada selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Kemudian permintaan. Apakah sepatu warna hitam untuk perempuan yang terdapat pita bagian depannya, Mbak? Ya, ada Pak. Ukuran sepatunya nomor berapa, Pak? Ukuran 37, Mbak. Sebentar, saya ambilkan dulu ya, Pak, sepatunya. Pemenuhan. Nah, ini Pak, sepatu hitam yang terdapat pitanya. Ini sangat kuat dan bagus. Banyak juga yang mencari sepatu ini, Pak. Penawaran. Harga sepatu ini berapa, Mbak? 200.000, Pak. Wah, mahal sekali. 150.000 saja ya, Mbak. Belum boleh Pak, 175.000 ini sudah pas. Di tempat lain lebih mahal Pak. Kalau boleh 165.000 ya Mbak. Belum boleh Pak, naik sedikit lagi saja Pak. 170.000 ya Mbak. Ya sudah Pak, boleh. Sebentar saya bungkus sepatunya dulu ya Pak. Ada yang mau dibeli lagi Pak? Tidak Mbak, itu saja. Ini uangnya. Penjual memasukkan sepatu tersebut, kemudian pembeli memberikan uang pas. Terakhir ada penutup. Ini Pak barangnya, terima kasih Pak. Ya Mbak, sama-sama. Nah, itu contoh dialog negosiasi yang sudah Ibu tentukan strukturnya. Ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat contoh dialog negosiasi jual beli singkat saja, kemudian kalian tentukan strukturnya. Paham anak-anak? Paham. Baik, sekarang kalian kerjakan ya. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah. Sekarang Ibu minta Parsa dan Adam maju ke depan untuk membacakan dialog negosiasinya. Boleh punya tugas Parsa atau Adam, silakan. Kan maju ke depan. Sekaligus tentukan strukturnya ya. Siapa yang jadi pedagang dan pembeli? Silakan. Pembeli, pagi Mas, ada gula pasir merek Gulaku di sini. Ada Mas, ini sisa 2 kilo gula pasirnya Mas. Berapa harga per kilonya Mas? Harga 1 kilonya 19.000 Mas. Sedang naik harga gula pasir merek Gulakunya Mas. Jadi bisa kurang harganya Mas, 17.000 saja ya Mas. Saya beli semua gula pasirnya. Tidak bisa Mas, paling saya kasih harga 18.000 per kilonya. Tidak bisa dikurangi lagi harganya Mas. Tidak bisa Mas, harga 18.000 sudah pas harganya. Ya sudah, tidak apa-apa, saya beli 2 kilo gula pasirnya Mas. Semua jadinya 36.000 Mas. Ini gulanya. Ini uangnya Mas, terima kasih ya Mas. Ya sama-sama Mas. Nah, sekarang Ibu minta kalian tentukan strukturnya. Untuk Parsa, tentukan mana orientasi, permintaan, dan pemenuhan. Dilanjutkan dengan Adam. Mana penawaran, persetujuan, pembelian, dan tentukan. Silakan Parsa dulu. Misalnya orientasi, pembeli, pagi Mas, ada gula pasir merek Gulaku di sini. Penjual, ada Mas, ini sisa 2 kilo gula pasirnya Mas.
Permintaan pembeli berapa harga per kilonya mas? Penjual harga 1 kilonya 19.000 mas, dan naik harga gula pasir merek gula punya mas. Penawaran pembeli tidak bisa kurang harganya mas, 17.000 saja ya mas. Saya beli semua gula pasirnya. Penjual tidak bisa mas, paling saya kasih harga 18.000 per kilonya. Setuju. Pembeli tidak bisa dikurangi lagi harganya mas. Penjual tidak bisa mas, harga 18.000 sudah pas, harga pas. Pembeli ya sudah, tidak apa-apa, saya beli 2 kilo gula pasirnya mas. Pembelian penjual semuanya jadi 36.000 mas, ini gulanya penutupan. Pembeli ini uangnya mas, terima kasih ya mas. Ya sama-sama mas. Nah, itu contoh yang telah kalian buat dan sudah memenuhi strukturnya. Orientasinya ada, permintaannya sudah ada, pemenuhannya sudah ada, penawaran persetujuan sudah memberikan contoh serta menentukan strukturnya. Dan sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah Ibu jelaskan? Arsa, silakan. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, terus? Sama struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. Betul, benar sekali. Sekarang Adam? Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Bahasa yang sopan dan santun. Ungkapan persuasif. 3. Ada pasangan tuturan. 4. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 5. Tidak merugikan kedua belah pihak. 6. Didasari argumen yang kuat dan disertai fakta. Nah, betul sekali. Berarti kalian sudah menyimak dan sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu jelaskan ulang ya mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam mencapai kesepakatan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, serta diakhiri dengan penutup. Dan ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa harus santun dan sopan. Yang kedua, ungkapan persuasif, yaitu berupa ajakan atau rujukan. Kemudian ada pasangan tuturan, yaitu antara penutur dengan lawan tutur dalam bernegosiasi. Bersifat memerintah, dan pembeli memerintah pedagang untuk membeli suatu barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian tidak merugikan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang terakhir didasari dengan argumen yang kuat. Sudah paham anak-anak? Sudah. Baik, karena waktu sudah menuju pukul 11:30 siang, kita akhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Adam, silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kedepannya kalian bisa lebih semangat dan lagi dalam belajar. Bisa anak-anak? Bisa. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.